yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para asatidah, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musholat Nurul Yakin Al-Ustadz Sartono hafizahullah wa ra'ahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga segenap para asatidah yang lainnya, pengurus DKM Mushola Nurul Yakin yang lainnya, yang mohon maaf tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fagir kepada antum semua. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita, entengkan langkah kita sehingga kita dapat berkumpul di mushola dalam acara yang mulia ini. Semoga apa-apa yang tadi telah sama-sama kita bacakan dari Ratibul Abtas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang lagi kerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sembuh Allah jaga kesehatannya, yang telah wafat Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita pada malam hari ini dalam acara pengajian rutin setiap bulan yang dikaji biasanya oleh Ustadz Rudi Wuter. Biasanya ngaji apaan? Apa aja, temanya bebas. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab atau wasilah perantara yang tadinya enggak kenal bisa saling kenal, yang udah kenal tapi belum akrab bisa saling akrab. Kalau udah sama-sama akrab, insya Allah bakal gampang untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian sekali-kali saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nggak boleh kita saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ada orang kita ajakin buat ngelakuin dosa, makan duit riba, ngelakuin dosa, ninggalin sholat, ninggalin pengajian. Ada orang yang kita ajakin begitu, maka kata Nabi SAW, orang yang ngajakin melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan, maka orang yang ngajakin tersebut sama seperti orang yang ngelakuin dosanya. Na'udzubillah min. Nabi SAW bersabda, dinukil oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, faqala Nabi SAW,
man a'ana ala ma'siyah walau bi syatri kalimah kana syarikan fiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membantu orang lain dalam perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, walaupun dengan setengah kalimat, nyuruh orang buat ngelakuin dosa, ngajakin orang buat ngelakuin dosa, ngunjukin orang buat ngelakuin dosa, apalagi sampai memfasilitasin, nyediain orang buat melakukan perbuatan dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ngedukungnya cuma dengan setengah kalimat, karena syarikan fiha, orang tersebut sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan walaupun dia nggak ngelakuin. Kita misalkan pernah nunjukin orang ngelakuin dosa, ngajarin orang makan duit riba misalnya, ngajarin orang buat ninggalin sholat, ngajarin orang maksiat, kitanya di rumah kagak ikut maksiat, kagak ikut ngelakuin dosa, di rumah lagi anteng tiduran, atau mungkin di rumah lagi ibadah, tapi gara-gara kita pernah ngajakin orang buat ngelakuin dosa, dan orang yang kita tunjukin tersebut masih terus melakukan dosa, selama orang yang kita tunjukin tersebut melakukan perbuatan dosa, selama itu pula terus dapat aliran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Tapi sebaliknya, kalau ngunjukin orang suatu ibadah atau suatu kebaikan, membantu atau nunjukin, apalagi sampai memfasilitasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, suatu perbuatan ibadah, maka orang yang nunjukin tersebut bakal dapat pahala seperti orang yang melakukan perbuatan baik. Alhamdulillah. Kita pernah ngajakin orang ngaji di musola Nurul Yakin. Mungkin kitanya udah sibuk, atau lagi sakit di rumah, atau males misalkan kagak ngaji. Tapi gara-gara kita pernah ngajak orang ngaji di musola Nurul Yakin, terus orang yang kita ajakin tadi istiqomah ngaji terus, itu terus dapat pahala kita setiap harinya. Alhamdulillah. Apalagi yang kita ajakin, yang tadinya nggak ngaji, kita ajakin nih ke majelis Nurul Yakin. Terus yang kita ajakin tadinya kagak sholat jadi rajin sholat, tadinya kagak rajin zikir jadi demen zikir, yang tadinya kagak demen sedekah jadi demen sedekah, gara-gara kita ajakin ngaji. Nah, selama orang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan, maka selama itu pula kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, makanya orang yang paling gede pahalanya orang yang memfasilitasi acara-acara kebaikan semacam ini, ngadain pengajian, ngajak orang rame-rame. Makanya pahala azan itu gede banget. Kenapa? Soalnya azan itu ngajakin orang buat sholat. Wa man ahsana qawla mimman da'a ilallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kebaikan yang lebih baik daripada ngajak orang untuk melakukan kebaikan? Enggak ada. Jadi yang paling besar pahalanya adalah orang yang ngajak orang lain buat ngelakuin kebaikan. Contoh, ngajakin ke majelis, makanya ajakin sebanyak-banyaknya kalau bisa. Kalau ngaji jangan sendiri-sendiri baik. Kalau ngaji ngajak tetangganya, ngajak istrinya, ngajak suaminya, ngajak anaknya. Kagak rugi. Makanan juga kagak berkurang insya Allah ya. Iya, pahala malah nambah terus. Makanya ajak sebanyak-banyaknya orang buat melakukan kebaikan, termasuk hadir ke majlis-majlis ilmu semacam malam hari ini kita kumpul di sini untuk ngaji. Nah, jangan malah sebaliknya, giran ngajakin orang buat ngelakuin dosa, makan duit riba, ngelakuin perkara haram, ngomongin orang, gosipin orang, suka ngajak-ngajak orang lain. Hati-hati, itu bakal jadi dosa jariah yang terus mengalir. Na'udzubillah min.
Makanya orang yang paling gede dosanya adalah orang yang nunjukin orang lain buat ngelakuin dosa. Jadi orang yang ngajak orang lain buat ngelakuin dosa terus dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Qabil, orang yang pertama membunuh anaknya Nabi Adam, Qabil sama Habil ya. Qabil ngebunuh Habil. Qabil ini orang yang pertama ngebunuh. Nah, Qabil dari zaman dulu sampai akhir zaman selama ada pembunuhan terus dapat dosanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita juga begitu. Kalau kita ngajakin orang kebaikan buat ngumpul di majelis taklim, ngajak suami, ngajak istri, ngajak tetangga, suami kita rajin ibadah, istri kita rajin ibadah, tetangga kita rajin ibadah. Selama orang yang kita ajak tersebut melakukan ibadah-ibadah, selama itu pula dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah, sebab yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, yang tadinya udah kenal bisa saling akrab. Kalau udah akrab bakal gampang untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, insya Allah.